Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pengacara korban penembakan di Kabupaten Bone, Rudi Esgani, dikenal sebagai sosok pekerja keras dan jujur. Di mata keluarga, dia dikenal sebagai sosok yang mencintai keluarga, disiplin, dan berintegritas. Berikut liputannya untuk Anda. Malam yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi duka mendalam. Pada 31 Desember 2024, Rudi Esgani diduga ditembak oleh orang tak dikenal saat sedang makan malam bersama keluarga di kampung halaman istrinya di Desa Patuku Limpue, Kabupaten Bone. Posisi duduk Rudi yang berada dekat pintu membuat Rudi menjadi target empuk pelaku. Peristiwa yang terjadi tiba-tiba itu sontak mengagetkan pihak keluarga. Pada malam pergantian tahun baru kita dapat kabar bahwa Rudi Esgani telah tertembak di suatu tempat di Lapri ya, Kabupaten Bone. Tentu yang menjadi alasan kami sekeluarga dan bersedih karena pertanyaannya yang muncul, kenapa dia bisa ditembak? Iya, kenapa dia bisa ditembak? Bahkan kalau kita melihat video yang beredar yang sudah ada di media TV, itu dalam keadaan makan. Artinya ya memang nggak ada yang tahu. Ya, kecuali kalau saya secara pribadi sebagai kakak kandung yang dekat, dia beri amanah itu tanggal 5 untuk anak lamaran. Saya kira, tapi saya tidak mau berandai ke sana karena itu wajar seorang adik senantiasa melimpahkan suatu persoalan keluarga, apalagi dalam hal suatu ikatan pernikahan. Sebenarnya ada kakak-kakak kami yang tertua, tapi kan di lain tempat, lalu mungkin agak susah sehingga yang dekat itu dengan saya, dekat saya. Ya itu. Sampai kemarin pada akhirnya dikebumikan di Pangkep, iya, di Baka, Desa Baka. Itu pekuburan keluarga dari istrinya yang sudah duluan meninggal. Iya, jadi pada akhirnya dikebumikan di sana. Dugaan sementara pelaku menembak dari jarak 20 meter menggunakan senapan angin jenis Pre-Charge Pneumatic atau PCP dengan peluru berkaliber 8 mm. Meski sempat dilarikan ke Puskesmas Lapariaja, nyawa Rudi tak terselamatkan. Kami berharap, tapi alhamdulillah kami mengapresiasi pada malam sebelum dikebumikan kemarin, hari Kamis, malam Kamis itu sampai Wakapolda itu turun semua. Bahkan Kapolres Kota Makassar dan Kanit Kapolres itu turun ke rumah Rudi. Itu adalah satu bentuk terima kasih saya, apresiasi bahwa pihak keamanan khususnya polisi ini benar-benar dari Polda berkoordinasi dengan Polres Bone, ya tentu karena instansi Polda besar kan membawahi Bone, tentu itu akan terjadi. Dan saya tidak bisa menjelaskan ranah tentang kronologis penyelidikannya, karena itu pasti pekerjaan beliau-beliau aparat keamanan, bapak-bapak kita di kepolisian. Harapan kita di keluarga adalah secepatnya terungkap. Tentu secepatnya terang benderang ditangkap pelakunya, dimunculkan motifnya apa sebenarnya, itu tentu menjadi melegakan karena meninggalnya Rudi kan sudah tidak bisa kembali lagi. Iya, tapi kehilangan nyawa itu kita di Indonesia secara hukum ya tidak bisa seperti itu dalam keadaan bukan meninggal karena seperti yang lazim. Pihak menilai kejadian penembakan ini bukan merupakan kasus biasa. Profesi korban sebagai seorang advokat seringkali membawa risiko. Meski demikian, pihak keluarga tidak pernah menyangka bahwa Rudi akan menjadi sasaran penembakan. Mereka pun berharap agar kasus penembakan ini segera terungkap dan pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adi Putri Najwa, Unhas TV. Di tengah melimpahnya hasil panen lokal, Indonesia justru masih bergantung pada impor pangan. Ironi ini menjadi sorotan mengapa negeri agraris tidak mampu memenuhi kebutuhan dari tanahnya sendiri. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Indonesia dikenal sebagai negeri agraris dengan kekayaan hasil bumi yang melimpah.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan ironi besar. Di saat surplus panen terjadi di beberapa daerah, impor pangan justru terus meningkat. Menurut seorang petani di Sulawesi Selatan, Rama, kondisi ini terjadi karena banyak petani belum mengadopsi teknologi modern dan menghadapi biaya produksi yang tinggi dibandingkan produk impor. Terkait masalah hasil panen yang melimpah di wilayah kita, khususnya Sulsel, sebenarnya masih langka. Karena kenapa langka? Karena kembali lagi petani-petaninya kita sebenarnya ilmunya masih belum modern lah dalam hal teknologi. Makanya banyak produk-produk impor yang masuk. Sehingga produk impor yang masuk ini kan terbilang harganya murah. Kenapa murah? Mereka bertani secara skala luas. Beda dengan petani-petani kita yang ada di Sulsel khususnya itu secara kecil-kecilan. Makanya biaya produksi mereka besar dan harga barang produksinya mereka itu ya terpantau agak tinggi dibandingkan barang impor yang masuk. Tidak hanya itu, menurut Profesor Dr. Insinyur Amiriasi MSI, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, masalah ini juga disebabkan oleh kebijakan yang tidak terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan produsen. Ia menilai ada banyak potensi ekspor yang sebenarnya bisa dimanfaatkan jika kebijakan dan kualitas hasil panen dikelola dengan baik. Tergantung faktor kebijakan juga di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Ini yang tidak connect saya lihat. Kalau kita mau mengekspor komoditas A, harus ada syarat kualitasnya. Kualitas ekspor itu. Bisakah kita capai? Bisa. Pertanyaannya, itu yang saya bilang tadi. Konekkah dengan kebijakan dari 01-nya tingkat 2, 01-nya tingkat 1? Itu kan yang tidak pernah, masing-masing jalan. Saya lihat para pengekspor, para produsen beras, itu jalan sendiri, saya lihat. Jalan sendiri. Tidak pernah dia bagaimana dirangkum ini para pengusaha supaya bisa mengekspor. Profesor Amiriasi juga menambahkan, sudah saatnya kita mengejar kualitas, bukan kuantitas. Ia berpendapat bahwa petani Indonesia sudah biasa menggunakan pupuk kimia, sementara kualitas ekspor di luar negeri ketat dengan residu racun. Ia menilai, jika petani mau beralih ke sistem pertanian berkelanjutan, hal tersebut bisa diatasi. Profesor Amiriasi menambahkan, petani Indonesia perlu didukung dengan teknologi yang berorientasi pada kualitas untuk bisa bersaing di pasar internasional, sehingga kebijakan pemerintah terus diarahkan agar selaras dengan kebutuhan para petani. Juga perlunya pendampingan petani di lapangan untuk menekan biaya produksi, agar mereka mampu bersaing dengan produk impor. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemasukan box office domestik Amerika Serikat sepanjang 2024 akhirnya tak menembus 9 miliar dolar menurut konsultan Comscore dan media hiburan Deadline, dan bahkan turun dibandingkan 2023. Pelaku industri film sedikit lebih optimis memasuki 2025 dengan pudarnya dampak dua pukulan beruntun bagi perfilman dan TV belakangan. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Persaingan dari layanan streaming, COVID, hingga mogok aktor dan pelaku industri film lainnya terus menekan pemasukan bioskop dan studio film. The industry is really hoping that it's one of our first real normal years. I know we keep saying normal since the pandemic, but we had the pandemic, we had the strikes. Like the release calendar has really been rattled around, a lot of changes. And so 2025 is really looking like it's going to have the first consistent sort of uninterrupted stream of movies that we've seen for the first time, perhaps since 2019. 2025 kembali diramaikan sejumlah film superhero, termasuk dari franchise sukses Marvel Cinematic Universe. Film-film inilah yang mendominasi box office sebelum pandemi. Marvel comes back in a big way, and they've sort of not had a huge presence these past couple of years. So there's Captain America: Brave New World coming in February, and that has Anthony Mackie and Harrison Ford, followed by Thunderbolts in May, and then they're going to try Fantastic Four again in July, with a brand new cast. So 3 big Marvel movies could really, really help the box office, get back to that sort of $11 billion pre-COVID benchmark. Kali ini superhero DC Comics tak mau ketinggalan dengan film baru Superman
yang akan meluncurkan franchise baru DC Universe di bawah arahan James Gunn, menggantikan DC Extended Universe yang alur ceritanya ternyata kurang memikat sebagian penggemar film superhero sehingga pemasukan box office-nya kadang kurang menggembirakan. Mogok massal di Hollywood pada 2023 tak hanya berdampak pada produksi film layar lebar, tapi juga menunda syuting untuk sejumlah serial TV. Ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan, terutama antara layanan streaming video yang semakin mengandalkan konten original. Sepanjang 2024 ada sejumlah serial yang mendadak sukses, termasuk Baby Reindeer di Netflix dan Shogun di FX. Tapi secara kuantitatif, jumlah serial yang diproduksi relatif lebih sedikit. There were 600 scripted TV shows in 2022. Nobody really knows what that new number is going to be in 2025. I think the most common consensus that I've come across when I talk to production and studio executives is maybe 400. And 400 sounds like a lot of TV shows, but when you think about it in contrast to 600 shows, that means that there's going to be still a large period of adjustment and a lot of attrition and a lot of contraction in the number of jobs available, in the number of shows being bought and sold. Akibat mogok Hollywood, musim tayang baru sejumlah serial sukses tertunda penayangannya hingga 2025, termasuk White Lotus dan The Last of Us, dua-duanya di Max, dan Stranger Things di Netflix. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.